Jadi AMD baru saja meminjamkan saya sebuah Radeon RX 6900 XT. Dan ini sebuah GPU yang paling high-end dari AMD sekarang dan adalah sebuah kompetitor untuk RTX 3090. Memang harganya sekarang sedang tidak normal dan tidak ada yang bisa membeli GPU ini, tapi tetap saja karena mereka mengirimkan sebuah GPU ini dan juga CPU Ryzen 9 5900X, tentu saja saya harus melakukan sesuatu dengan kedua produk ini. Dan yang saya lakukan adalah mengoverclock RX 6900 XT ini dan juga 5900X-nya untuk mencapaikan performa paling tinggi yang bisa didapatkan dari kedua produk dari AMD ini. Jadi mari kita lihat seperti apa performance dari GPU dan CPU ini saat sudah di overclock pada batas maksimalnya. Mari kita lakukan unboxing dulu, karena ini adalah sebuah produk sangat premium dari AMD dan bahkan bisa dilihat dari dusnya sendiri yang kualitasnya sangat premium. Saat dibuka sendiri, Anda pasti akan langsung disambut untuk datang ke Red Team atau tim merah, kubu merah dari AMD. Dan di bagian atasnya juga langsung ada bagian dusnya lagi yang sudah di-print dengan gambar GPU-nya sendiri dan menuliskan hal-hal paling penting dari GPU ini seperti ini dibuat untuk 4K gaming, support PCIe 4.0, dan juga memiliki memori 16GB dan support AMD Fidelity FX. Lalu bagian cover untuk dusnya sendiri, ini dilapisi dengan foam yang sangat padat untuk proteksi graphics card-nya sendiri saat sedang dikirim. Dan di bawah buku informasinya ada juga sebuah keycap AMD Radeon dengan logo R yang di-customize dengan fontnya dari AMD Radeon. Dan menurut saya ini sebuah hal yang sangat keren yang dilakukan oleh AMD karena ini membuat produknya terasa lebih spesial. Apalagi kalau Anda sudah pasangkan keycap R ini pada keyboard Anda saat menggunakan graphics card ini. Lalu untuk graphics card-nya sendiri seperti Anda bisa lihat, Anda juga mendapatkan sebuah mousepad yang digunakan untuk proteksi graphics card-nya lagi saat dikirim, agar tidak ada baret-baret dan juga lecet-lecet di dalam dusnya sendiri. Dan tentu saja sesudah Anda mengeluarkan graphics card-nya, mousepad-nya bisa digunakan sebagai mousepad. Lalu untuk graphics card-nya sendiri seperti Anda bisa lihat, RX 6900 XT ini memiliki desain AMD yang baru yang menggunakan aluminium heatsink shroud yang menutupi semua heatsinknya dan memiliki 3 kipas di bagian depannya. Mirip seperti desain custom dari merek-merek yang lain karena ini lebih terbuka dan bisa Anda lihat di bagian atasnya heatsink shroud-nya sendiri terbuka untuk mengekspos heatsink fin-nya yang dipasangkan di atas vapor chamber. Dan berarti airflow dari heatsinknya sendiri akan langsung keluar dari lewat atas dan juga lewat bagian bawah yang juga sudah dibuat cutout yang sangat besar. Jadi seharusnya airflow dari graphics card ini keluar dari atas dan bawah dan tidak ada masalah keluar dari heatsinknya karena sangat terbuka desain heatsink shroudnya sendiri. Lalu di bagian atasnya ada juga dua konektor power 8 pin yang sebenarnya jauh lebih dikit dibandingkan graphics card high-end lain seperti dari Nvidia, yang biasanya mungkin bisa menggunakan sampai 3 8 pin atau bahkan sampai 4 8 pin. Dan ini dikarenakan GPU desain RX 6900 XT ini jauh lebih efisien dibandingkan beberapa GPU lain dari kompetitornya dari Nvidia misalnya. Lalu untuk di bagian backplate-nya sendiri Anda bisa lihat ada logo Radeon dan di PCIe bracket-nya sendiri ada sebuah tulisan Radeon dan juga tidak ada bolong untuk ventilasi sama sekali karena heatsink ini tidak membutuhkan keluar udara dari bagian belakang di situ, tapi melainkan hanya dari atas dan bawah dari cutout di heatsink shroud-nya sendiri. Di sini hanya ada beberapa display out yaitu Type-C port dan 2 display port dan juga satu HDMI yang mensupport HDMI 2.1. Jadi Anda bisa memasangkan hampir semua macam monitor dan juga TV kepada graphics card ini tanpa ada masalah karena mensupport semua standar yang paling baru. Sekarang saya taruh lagi graphics card-nya dan mari kita lihat lebih lanjut tentang detail dari graphics card ini. Untuk spesifikasi RX 6900 XT ini, GPU ini menggunakan GPU Core AMD Navi 21 XTX. Dan GPU RX 6900 XT ini menggunakan keseluruhan dari sebuah GPU die Navi 21 itu. Berbeda dengan GPU RX 6800 XT yang memiliki GPU Core Navi 21 sama, tapi memiliki beberapa bagian dari GPU Core-nya yang sudah di-disable. Ini karena GPU 6900 XT ini adalah sebuah GPU premium dari AMD, yang berarti mereka bisa memiliki GPU Core Navi 21 yang tidak ada cacat dan bisa di-enable semua bagian dari core-nya. Untuk spesifikasi GPU core-nya sendiri, GPU ini menggunakan GPU Navi 21 XTX, yaitu GPU core dari AMD yang paling besar dan juga paling kencang karena memiliki semua core-nya di-enable untuk versi 6900 XT ini dengan 5120 core, 320 TMU, 128 ROP, dan juga 80 RT cores yang digunakan untuk ray tracing. Untuk memorinya, GPU ini disambungkan dengan memori 256 bit dan juga 16 GB GDDR6 yang dijalankan pada clock speed 2000 MHz yang menghasilkan bandwidth 512 GB per second.
Tapi walaupun memorinya hanya 256 bit, yang bisa dibilang lebih kecil daripada Nvidia yang menggunakan memori bus 384 bit untuk GPU paling high-end mereka, AMD mencoba mengkompensasi ini menggunakan Infinity Fabric yang di dalam GPU-nya, dan juga Delta Color Compression untuk mengkompres bandwidth dari memorinya, dan juga menggunakan Smart Memory Access. Dan sepertinya hasil dari ini mereka juga memiliki performa yang bisa kompetitif dengan RTX 3090 yang dalam spesifikasinya terlihat menjadi sebuah GPU yang lebih kuat karena memiliki memory bus dan juga GPU core yang lebih banyak. Untuk power dari GPU ini, AMD merating RX 6900 XT pada 255 watt untuk GPU core-nya sendiri yang memiliki limit di software. Tapi untuk seluruh card-nya, di rating sekitar 300 watt untuk typical board power-nya. Dan ini membuat GPU AMD RX 6900 XT ini jauh lebih efisien daripada GPU RTX 3090 dari Nvidia, yang performanya sangat mirip dengan ini. Ini dikarenakan AMD menggunakan TSMC 7 nanometer proses yang jauh lebih efisien daripada Samsung 8 nanometer yang digunakan oleh Nvidia. Dan ini adalah suatu hal yang menarik karena sudah lama AMD biasanya dikalahkan oleh Nvidia pada efisiensi. Untuk clock speed-nya, GPU ini di-rating untuk 1825 MHz untuk base clock-nya, 2015 MHz untuk game clock, dan juga 2250 MHz untuk boost clock-nya. Tapi sebenarnya ini hanya spesifikasi saja, dan aslinya GPU boost clock-nya jauh lebih tinggi daripada 2250 MHz untuk kebanyakan game. Ngomong-ngomong tentang power limit, GPU ini memang hanya memiliki power limit 255 watt untuk GPU core-nya sendiri. Yang sebenarnya itu adalah sebuah power limit yang sangat rendah untuk sebuah GPU yang sangat besar dengan size 520 mm². Dan karena itu GPU ini akan bisa di overclock jauh lebih tinggi kalau Anda menaikkan power limitnya dengan sebuah tool seperti More Power Tool yang dibuat oleh Tigers Lab. Cara menggunakan More Power Tool ini sangat gampang. Hanya dengan menggunakan Tech PowerUp GPU-Z software, bisa meng-save BIOS-nya sendiri dengan seperti ini. Lalu kita bisa buka BIOS itu di software More Power Tool yang sudah dibuka dan diinstal. Di sini Anda bisa mengganti Power Play Table settingnya untuk menaikkan power limit ke 370 watt misalnya yang saya gunakan. Karena 370 watt ini sudah jauh lebih dari cukup untuk sebuah GPU dengan air cooling seperti RX 6900 XT reference version ini. Tapi kalau Anda ingin melakukan benchmark dengan benchmark yang sangat singkat atau mungkin memiliki cooler yang lebih tinggi performanya, bisa menaikkan power limitnya jauh lebih tinggi lagi karena bahkan GPU core AMD ini bisa di overclock mencapai lebih dari 400 watt kalau Anda biarkan. Tapi inilah keunggulannya GPU AMD pada generasi ini, di mana GPU AMD sekarang sepertinya bisa di overclock jauh lebih tinggi daripada GPU Nvidia dalam hal persentase dan juga clock speed yang bisa dicapainya. Karena saya sudah bisa mencapai hampir 2,8 GHz untuk beberapa benchmark pada RX 6900 XT ini, di mana untuk sebagian banyak GPU Nvidia sangat susah untuk melewati 2100 MHz saja, dan itu bahkan untuk sebuah card yang sudah dibuka power limitnya atau menggunakan power limit yang sangat besar. Untuk mengetes graphics card ini, akan saya pasangkan kepada PC yang saya biasa gunakan, yang dibuat di dalam Lianli TU150 casingnya dan dipower dengan Corsair SF600, yang sedikit terlalu kecil untuk graphics card seperti ini kalau digabungkan dengan CPU seperti Ryzen 5900X yang juga diberikan oleh AMD untuk dites. Lalu ada juga motherboard Gigabyte Aorus X570i ITX yang juga dipasangkan RAM 32GB 3733 MHz. Lalu untuk setting overclockingnya, saya menemukan setting yang stabil pada 2680 MHz. Dan saya juga menurunkan voltasenya ke 980 mV, tapi sebenarnya itu bukan meng-undervolt, tapi melainkan hanya menetapkan voltage-nya pada voltage standar. Karena sepertinya kalau Anda menaikkan clock speed-nya, otomatis akan diberikan voltage lebih tinggi, dan slider voltage di AMD Radeon Wattman ini bukan slider voltage yang asli, tapi melainkan sebuah offset, dan kalau saya turunkan akan menjadikan voltage-nya sama seperti standar sekitar 1,093 volt. Untuk memorinya saya maksimalkan dengan timing yang fast timing juga, dan untuk power limit-nya saya naikkan 5%, dan itu jauh lebih dari cukup karena power limit-nya sudah dinaikkan ke 370 watt. Lalu untuk fan-nya saya juga naikkan secukupnya sampai 100% pada temperatur 95 derajat Celcius. Untuk semua gamenya saya tes dengan testing maksimal di gamenya pada resolusi 4K, dan juga ada beberapa yang saya tes dengan 1080p. Untuk game pertama ada Assassin's Creed Valhalla, dan di sini penambahannya hanya 9,5% saat sudah di overclock dibandingkan standar. Ini dikarenakan pada setting standar, game ini tidak menggunakan banyak power, jadi power limitnya tidak terlalu menurunkan clock speednya. Bisa dilihat clock speednya pada standar masih melewati 2300 MHz, dan bahkan kadang mencapai 2400 MHz. Tidak jauh terlalu beda dibandingkan setting overclock yang mencapai 2600 MHz. Untuk Forza Horizon 4 bisa dilihat juga penambahan performanya masih sekitar 10%.
Dan ini tidak terlalu besar mungkin karena kedua game pertama ini masih belum menggunakan ray tracing yang selalu menggunakan lebih banyak power dan lebih terefek dengan power limit yang lebih besar. Dan di sini seperti Anda bisa lihat memang power consumption-nya mirip dengan Assassin's Creed Valhalla, tidak terlalu besar bahkan saat sudah dibuka power limitnya. Karena itu penambahan performanya tidak terlalu besar. Dan tren ini bisa dilihat pada game-game selanjutnya yang belum menggunakan ray tracing. Seperti game selanjutnya yaitu Horizon Zero Dawn, yang pertama diluncurkan pada konsol yang berbasis dengan GPU AMD tanpa ray tracing. Dan di sini bisa dilihat penambahan performanya sangat kecil, hanya 8,5% pada average-nya, karena penggunaan power pada game ini tidak terlalu besar dan karena itu overclocking dan menambahkan power limitnya tidak memiliki efek yang terlalu besar, apalagi dengan game ini tidak menggunakan ray tracing juga dan juga efek-efek yang terlalu rumit. Jadi sekarang sepertinya sudah lumayan jelas bahwa trennya untuk game yang tidak menggunakan ray tracing, performanya hanya ditambah sekitar 10% untuk overclock yang sekitar 10-13% untuk frekuensinya. Ini dikarenakan game yang tidak menggunakan ray tracing biasanya tidak membutuhkan power yang terlalu besar. Tapi untuk game selanjutnya yaitu Red Dead Redemption, sepertinya bahkan dengan power yang sangat besar, lebih dari 300 watt saat sudah dibuka power limitnya, pada setting defaultnya tidak terlalu jauh performanya dengan setting overclock, hanya beda 10,2%. Tidak tahu kenapa, mungkin itu hanya limitasi dari game ini ataupun ada limitasi di dalam GPU-nya sendiri saat menjalankan game seperti ini. Untuk Rise of the Tomb Raider, lagi-lagi ada penambahan performance sekitar 10% saja karena ini sebuah game yang belum menggunakan ray tracing. Karena game Tomb Raider yang ray tracing pertama adalah Shadow of the Tomb Raider yang akan saya tunjukkan nanti. Tapi untuk game ini seperti Anda bisa lihat, power consumption-nya pun besar sama seperti Red Dead Redemption 2, tapi sepertinya overclock-nya tidak memiliki efek yang lebih besar dari sekitar 10% saja. Jadi penambahan performance yang tidak terlalu besar ini untuk game yang tidak memiliki ray tracing, saya rasa bukan hanya karena tidak memiliki ray tracing yang menghasilkan power consumption yang lebih rendah, karena bisa dilihat jelas-jelas power consumption-nya lumayan besar. Dan seperti Anda bisa lihat pada Witcher 3, power consumption-nya pun lumayan besar di atas 300 watt, tapi lagi-lagi performance increase-nya sangat kecil, hanya sekitar 7,5% pada game Witcher 3 ini. Dan ini mungkin adalah limitasi dari bandwidth memori dari GPU AMD RX 6900 XT ini. Apalagi karena ini adalah game-game yang lumayan tua, jadi mungkin tidak terlalu dioptimize untuk arsitektur AMD RDNA 2.0 ini. Dan sekarang di Shadow of the Tomb Raider, yaitu game yang menggunakan ray tracing yang pertama pada benchmark ini, Anda bisa lihat penambahan performance-nya sangat besar di sini. Lebih dari 12%. Dan ini juga memiliki power consumption yang paling besar dibandingkan game-game sebelumnya. Bisa mencapai 330-340 watt, hampir kena 370 watt yang limit yang kita set. Dan penambahan performance yang sangat besar ini pun bukan di game yang di-optimize untuk AMD, melainkan ini sebuah game yang disponsor untuk Nvidia. Jadi menurut saya ini hasil yang sangat baik untuk Shadow of the Tomb Raider. Untuk salah satu game terbaru, yaitu Resident Evil Village yang menggunakan ray tracing dan ini game ray tracing pertama yang dioptimize untuk AMD dan disponsor oleh AMD, performanya sangat baik. FPS-nya di atas 60 FPS terus bahkan dengan setting default. Dan saat di overclock, penambahan performance-nya sangat besar sekali sampai lebih dari 14,4%. Dan ini mungkin karena game ini sangat dioptimize untuk AMD dan ini bisa dilihat dari power consumption GPU-nya yang sangat besar. Berarti GPU core-nya sangat digunakan dengan banyak dan bisa menghasilkan performa FPS yang setinggi mungkin untuk game ini. Lalu untuk game selanjutnya lagi, yaitu Control yang menggunakan ray tracing effect yang sangat banyak, bisa dilihat lagi performance increase-nya hanya sekitar 10% lagi, tidak lebih dari 10%. Walaupun game ini menggunakan ray tracing dan menggunakan power yang sangat besar. Jadi walaupun clock speed-nya Anda bisa lihat 2600 MHz saat di overclock dibandingkan hanya 2200 MHz saat default, performance-nya tidak menambahkan lebih dari 10%. Dan ini mungkin salah satu game lagi yang kena limitasi oleh bandwidth memori pada GPU RDNA 2.0 ini. Ini tidak terlalu diefek oleh penambahan clock speed, karena bisa dilihat persentase penambahan clock speed-nya lebih besar daripada persentase penambahan performance-nya. Dan ini berbeda dengan game ray tracing selanjutnya yang juga sangat terkenal, yaitu Cyberpunk 2077. Dan di sini game ini juga menggunakan efek ray tracing yang sangat banyak seperti untuk lighting dan juga reflection dan juga shadows, sama seperti Control. Tapi kali ini di Cyberpunk penambahan performance-nya melebihi 10% sampai sekitar 12%. Walaupun FPS-nya masih sekitar 13,2 FPS.
Jadi memang ini unplayable atau tidak bisa dimainkan pada setting maksimal yang menggunakan ray tracing setting Psycho. Bahkan dengan clock speed yang sangat tinggi sudah di overclock mencapai lebih dari 2600 MHz yang bisa ditahan terus, dibandingkan pada clock speed standarnya hanya 2190 MHz sampai 2200 MHz-an karena terlimit oleh power limit 255 watt yang diset oleh AMD yang sangat menurunkan clock speed-nya saat dijalankan game yang menggunakan banyak power seperti Cyberpunk 2077 ini. Jadi harus saya gunakan setting ray tracing hanya reflection dan menurunkan rendering resolution-nya pada 80% dan menggunakan upscaling Fidelity FX untuk mencapai FPS yang lebih bisa digunakan. Pada setting ini, FPS-nya masih hanya sekitar 30 FPS. Tapi saat sudah di overclock karena penambahan performance sekitar 11%, bisa dilihat performance-nya sekarang stabil di atas 30 FPS terus. Hanya di 0,1% low-nya saja yang bisa mencapai 29,4 FPS. Dan itu pun masih penambahan 21% dibandingkan standarnya hanya 24 FPS. Jadi ini salah satu game yang sangat benefit sekali saat di overclock karena bisa menggunakan power yang sangat besar dan karena itu overclocking bisa menstabilkan clock speed dan juga frame rate yang bisa didapatkan. Tapi tunggu sebentar, itu bukan game yang paling berat yang saya akan benchmark karena game yang paling berat akan datang selanjutnya. Dan game apa itu? Ini adalah Minecraft RT atau Ray Tracing. Tapi tetap saja pada 12,6 FPS ini penambahan 14,6% dibandingkan standar. Dan ini bahkan bukan overclocking yang biasa mencapai 2600 MHz. Saya hanya menambahkan minimum clock speed-nya saja pada setting min frequency pada AMD Radeon Wattman. Karena sepertinya game Minecraft ini senang sekali menurunkan clock speed GPU-nya pada di setting ray tracing. Dan akan biasanya menurunkan FPS-nya jauh sekali karena clock speed-nya yang fluktuasi ke bawah pada saat rendering Minecraft ini. Karena itu menaikkan min frekuensinya akan sangat membantu pada game Minecraft. Caranya hanya perlu masuk ke Radeon Wattman Settings dan buka Advanced tab-nya pada frekuensi di GPU tuningnya, lalu menaikkan min frekuensinya sampai 100 MHz di bawah max frequency. Karena itu maksimalnya harus ada perbedaan 100 MHz daripada max frequency. Dan hanya mengganti setting seperti ini saja, langsung clock speed-nya bisa ditahan pada clock speed yang selalu lebih tinggi daripada standar pada game Minecraft ini dan FPS-nya pun akan naik jauh sangat besar dibandingkan pada setting standar. Mungkin ini suatu hal di driver yang bisa dirubah untuk menambahkan performance di Minecraft, dan bisa dilihat sekarang saat sudah di overclock sampai 2600 MHz, penambahan performance-nya tidak terlalu besar lagi, berbeda dengan saat menambahkan performance saat dinaikkan minimum frekuensinya sudah menambah lebih dari 12%. Tapi perbedaan dari menaikkan minimum frekuensi mencapai overclocking 2600 MHz hanya menambah performance 6,4% lagi. Jadi sepertinya penambahan performance yang lebih besar didapatkan dari menaikkan minimum frekuensinya, setidaknya untuk game Minecraft. Dan ini hal yang sama untuk setting 1080p di Minecraft yang jauh lebih ringan dan bisa mendapatkan FPS yang bisa dimainkan, bukan hanya 11 FPS saja atau 13 FPS. Dan di sini bisa dilihat perbedaan performance-nya saat dinaikkan minimum frekuensinya sangat besar sekali, hampir 40%. Tapi sepertinya lagi-lagi kalau Minecraft dibuka sambil recording screen-nya sendiri, clock speed-nya akan naik dan sama seperti kalau sudah dinaikkan minimum frekuensinya. Karena itu Anda bisa lihat pada screen recording-nya FPS yang di sebelah kiri dan kanan untuk stock dan juga dinaikkan minimum frekuensi di sebelah kanan mirip sekali. Karena ya frekuensinya sudah sangat mirip saat mulai merecord screen-nya sendiri. Jadi ini hanya efek kalau hanya membuka Minecraft tanpa membuka aplikasi lain yang menggunakan GPU-nya. Dan ini berbeda dengan saat di overclocking, di mana sekarang perbedaan di antara minimum frekuensi dinaikkan dan juga di overclocking maksimal hampir tidak ada perbedaannya, setidaknya untuk Minecraft di setting 1080p saat ray tracing. Jadi sepertinya game Minecraft jauh lebih di-benefit atau jauh lebih berpengaruh saat sudah di overclock menaikkan minimum frekuensi saja. Tidak perlu di overclock maksimumnya mencapai 2600 MHz. Jadi secara keseluruhan, sepertinya overclocking sampai 2600 MHz menambahkan performance sekitar 10% untuk kebanyakan game. Dan untuk melewati 10% membutuhkan game yang menggunakan ray tracing. Dengan pengecualian yaitu game control yang sepertinya sama seperti game yang tidak menggunakan ray tracing. Dan ini mungkin hanya karena penggunaan ray tracing membutuhkan ray tracing core yang banyak dan AMD hanya memiliki ray tracing core yang sedikit. Oleh karena itu clock speed yang lebih tinggi sangat membantu game-game yang ray tracing. Seperti bisa dilihat di Minecraft di mana menaikkan clock speed minimum dan menaikkan average clock speed-nya menjadi penambahan FPS yang sangat besar.
Tapi untuk game yang lain, sepertinya penambahan FPS-nya datang dari penambahan power limit yang membuat GPU core-nya tidak di downclock, melainkan bisa menahan overclocking dan setting clock speed yang lebih tinggi. Untuk 3D Mark Firestrike bisa dilihat di sini penambahan performance-nya setidaknya untuk pada bagian graphics-nya bisa dilihat sekitar 10-13%, yang sangat mirip dengan penambahan clock speed dari GPU-nya yang juga sekitar 10-13%. Jadi karena itu bisa dilihat penambahan clock speed pada GPU ini langsung terlihat pada penambahan performance juga saat dilihat pada benchmark-benchmark yang dibuat khusus untuk memaksimalkan GPU-nya. Ini juga hal yang sama yang bisa dilihat pada benchmark 3D Mark Time Spy, yaitu benchmark yang lebih berat dibandingkan 3D Mark Firestrike, tapi masih belum menggunakan ray tracing. Lalu untuk benchmark yang menggunakan ray tracing, yaitu 3D Mark Port Royal, bisa dilihat di sini penambahan performance-nya sangat besar, dan bahkan hanya menambahkan power saja sudah menambahkan performance yang lumayan besar. Tapi saat sudah di overclock, penambahan performance-nya sampai hampir 14%, yang berarti penambahan performance saat di overclock sangat membantu sekali untuk menambahkan performance ray tracing dari AMD RX 6900 XT ini. Dan ini juga bisa dilihat pada ray tracing feature test, yaitu sebuah benchmark dari 3D Mark yang hanya menggunakan ray tracing secara keseluruhan, tidak menggunakan shaders yang biasa, mirip dengan Minecraft RT, dan di sini penambahan performance-nya sangat besar dan lebih besar dari sebelumnya, mencapai 19%. Dan ya ini menunjukkan lagi bahwa AMD GPU ini memiliki ray tracing core yang kurang banyak dan mungkin jadi sangat dibantu dengan clock speed yang sangat besar. Dan ya, terakhir untuk iseng saja, saya coba menggunakan GPU ini untuk mencapai record score di hardware bot. Dan di sini bisa dilihat saya mencapai 3D Mark Firestrike pada posisi 18 dan Firestrike Extreme 19, Firestrike Ultra ke 9, dan yang paling saya bangga adalah 3D Mark Port Royal mencapai ke nomor 4. Lalu untuk 3D Mark Time Spy mencapai nomor 14 dan Time Spy Extreme ke nomor 8. Ini semua pada testing air cooling juga dan ya, saya mengalahkan beberapa orang yang menggunakan water cooling atau bahkan dry ice untuk 6900 XT mereka. Jadi mungkin ini karena Ryzen 5900X saya yang sangat kencang, ataupun ini karena GPU ini yang dipinjamkan oleh AMD sudah di-bin agar bisa overclock yang sangat tinggi untuk media. Karena saya hampir mencapai 2,8 GHz pada overclocking untuk mencapai rekor pada benchmark seperti ini. Jadi performa dari AMD RX 6900 XT ini saat sudah di overclock memang sangat luar biasa karena bisa mendapat performa lebih tinggi sekitar 10-15% tergantung dari game-game yang digunakan. Dan sepertinya banyak game ray tracing yang sangat benefit sekali dari overclocking yang saya lakukan ini. Karena FPS-nya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perbedaan saat game tidak di overclock. Itu mungkin karena chip design RX 6900 XT ini yang AMD gunakan hanya memiliki sedikit ray tracing core, jadi clock speed yang lebih tinggi sangat membantu performance ray tracing-nya. Jadi mungkin ini salah satu cara untuk meng-offset performance yang diturunkan saat menggunakan ray tracing adalah meng-overclock GPU ini dengan clock speed yang sangat tinggi. Tapi mungkin clock speed sangat tinggi ini tidak terlalu worth it untuk digunakan setiap hari karena untuk mencapai 2,6-2,7 GHz yang saya tunjukkan pada benchmark, ini membutuhkan listrik yang lumayan besar sekali dibandingkan defaultnya, di mana defaultnya power limit hanya 255 watt untuk GPU core-nya sendiri, total card-nya sekitar 300 watt. Tapi saat di overclock bisa mencapai 400 watt untuk GPU core-nya sendiri. Jadi seluruh card-nya mungkin dekat 500 watt. Dan ini power consumption yang sangat besar untuk performa hanya 10-15%. Yang memang sangat besar increase performance-nya saat di overclock dibandingkan dengan GPU yang lain, biasanya hanya di bawah 10%. Tapi kalau melihat power consumption-nya, ya jadi kurang efisien juga, dan itu alasannya AMD tidak membiarkan power limitnya sangat besar dari default dari pabrikannya, karena kalau dibiarkan power consumption-nya akan sangat besar dan increase performance-nya tidak sebesar dari persen increase dari power consumption-nya sendiri. Tapi GPU ini juga sangat asik untuk di overclock karena seperti Anda bisa lihat saya bisa mencapai 2,7 GHz untuk beberapa benchmark yang saya submit ke hardware bot dan mencapai posisi yang lumayan tinggi di sana. Dan menurut saya ini salah satu poin-poin yang paling penting dari GPU AMD yang baru ini adalah GPU ini sangat cocok sekali untuk entusias karena sangat gampang untuk di overclock dan juga bisa dimodifikasi melalui software untuk menaikkan power limit dan juga voltase. Dimana untuk kompetitornya seperti dari Nvidia untuk menaikkan overclock yang sangat tinggi yang bisa worth it karena biasanya overclocknya di limit oleh power limit juga, Anda harus melakukan hardware mode seperti shunt mode untuk menghilangkan power limitnya. Jadi dalam segi overclocking dan asiknya menggunakan GPU ini, memang sepertinya GPU AMD ini lebih menang dibandingkan Nvidia. Dan untuk meng-offset kalahnya performa ray tracing-nya,
mungkin Anda bisa melakukan overclocking saja sebelum AMD mengeluarkan kompetitor Nvidia DLSS mereka. Tapi ya itu saja untuk video kali ini. Semoga Anda menyukainya, dan jika iya tolong pencet like dan juga mungkin klik subscribe untuk melihat video-video saya yang lain seperti ini. Dan juga komen di bawah pendapat Anda tentang GPU AMD seperti ini. Karena menurut saya GPU AMD yang baru ini sangat asik sekali untuk entusias dan penggemar PC karena sangat gampang untuk di overclock dan diutak-atik sendiri dan mencapai performa yang sangat jauh lebih besar dibandingkan standarnya. Kalau Anda tidak bermasalah dengan power consumption yang jadi sangat besar. Tapi ya itu saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton.